Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih dalam keimanan, dalam keislaman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapat anugerah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tempat tinggal, punya pasangan, punya keturunan, sehat dan lain sebagainya. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Jamaah rahimakumullah, tadi sudah diumumkan, sudah diingatkan bahwa kita hari ini sudah ada di bulan haram, yang mana di dalamnya dianjurkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Maka di siang hari ini khatib akan menyampaikan tema berkaitan dengan bulan haram. Semoga menjadi tambah ilmu buat kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, bulan Muharram ternyata bukan sembarang bulan, tapi memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Di antaranya yang pertama, bulan Muharram itu termasuk dari bagian bulan haram. Berkaitan dengan jumlah bulan dan juga bulan haram dalam satu tahun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun dalam ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya atau di Lauhil Mahfuz saat Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Jadi adanya 12 bulan itu jamaah rahimakumullah dalam satu tahun sudah Allah tetapkan, sudah Allah buat jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah tetapkan lagi sebagai bulan haram. Bulan haram itu artinya kita kaum muslimin tidak boleh mengadakan peperangan. Kalau memang perlu harus berperang dengan orang kafir, jangan dimulainya di bulan haram, tidak boleh. Kalau di bulan Ramadan justru boleh. Perang besar pertama antara umat Islam, kaum muslimin, sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan para sahabat terjadinya justru di tanggal 17 Ramadan, yaitu perang Badar. Tapi kalau di bulan haram tidak dibolehkan, kecuali kalau kaum muslimin diperangi, diserang terlebih dahulu, maka apa boleh buat untuk menahan, untuk melindungi diri, untuk membalas serangan, itu mah baru dibolehkan. Tapi kalau menyerang terlebih dahulu tidak diperkenankan. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan apa saja bulan haram mungkin sudah banyak di antara jamaah yang tahu. Tapi perlu dijelaskan lagi saja untuk mengingatkan kembali. Para ulama sudah berijma, sudah sepakat bahwa bulan haram itu ada 4, sebagaimana tadi dijelaskan di surat At-Taubah ayat 36. Tapi rinciannya tidak disebutkan di surat tersebut, di ayat tersebut, tapi disebutkannya di dalam hadis Nabi, di antaranya riwayat Imam Bukhari. Sehingga kemudian ulama pun sepakat menjelaskan bahwa bulan haram itu ada yang 4 tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian bulan Rajab.
Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi bersabda 3 bulan haram tersebut berturut-turut, sedangkan yang satu terpisah. Maka yang berturut-turut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, jadi keistimewaan bulan Muharram yang pertama, bulan Muharram itu termasuk bagian dari bulan haram. Yang kedua, keistimewaan bulan Muharram adalah satu-satunya bulan yang namanya disandarkan kepada Allah. Dalam hadis disebutkan Syahrullah, bulan Allah. Para ulama sudah menjelaskan kalau sesuatu disandarkan kepada Allah itu tidak sembarangan, tapi punya keistimewaan, punya keutamaan tertentu. Contoh, baitun, rumah, tapi ketika disandarkan kepada Allah bukan sembarang rumah lagi. Baitullah bisa artinya masjid, bisa artinya Ka'bah, sesuatu yang punya keistimewaan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dalam satu hadis disebutkan tidaklah sekumpulan orang berkumpul di salah satu rumah Allah, maksudnya masjid. Masjid mana saja, bukan hanya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi ada kalanya juga disebutkan Ka'bah maksudnya. Intinya sesuatu yang mulia. Masjid bukan sembarang rumah, bukan sembarang bangunan, tapi sebuah bangunan yang sangat mulia karena diperuntukkan, dikhususkan untuk ibadah kepada Allah. Ada lagi unta Allah dalam surat Asy-Syams. Naqatullah. Unta semuanya ciptaan Allah. Mau yang ada di Indonesia, mau yang ada di Arab, mau unta yang jantan, mau yang betina, semua unta ciptaan Allah. Tapi khusus berkaitan dengan unta mukjizat yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada Nabi Soleh, namanya langsung disebutkan Naqatullah, unta Allah, bukan sembarang unta. Ada lagi Saifullah, pedang Allah. Semua pedang banyak macamnya, tapi ketika sudah disebutkan Saifullah, itu sebuah gelar yang bukan disematkan kepada sembarang orang, tapi salah satu sahabat Nabi dan Rasul yang menyematkannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau bulan Muharram itu satu-satunya bulan yang namanya langsung disematkan, disandarkan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan puasa di dalam bulan Muharram nilainya sangat istimewa. Ini keutamaan bulan Muharram yang lain. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Afdal siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram." Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan, artinya puasa sunnah, adalah puasa yang dilakukan di dalam Syahrullah atau bulan Allah yang kalian biasa menyebutnya dengan bulan Muharram. Jadi puasa yang sangat utama dalam hadis riwayat Imam Muslim ini sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan bulan Muharram lagi. Di dalam bulan Muharram ada satu hari yang namanya hari Asyura, hari ke-10, yang mana di dalamnya ada sejarah kejadian penting. Nabi Musa beserta pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari kejaran, dari makar Fir'aun dan para tentaranya yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga kemudian orang Yahudi mereka bersyukur kepada Allah, menilai bahwa hari itu adalah hari yang baik, sehingga kemudian mereka melaksanakan puasa. Ketika mereka ditanya Nabi, kenapa kalian berpuasa? Lalu dijawab seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, kalau begitu aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Kemudian Nabi menganjurkan para sahabat kaum muslimin untuk juga melaksanakan
puasa Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram. Jamaah rahimakumullah, kemudian mengenai keutamaan puasa Asyura ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi, diantaranya riwayat Imam Muslim dan yang lain-lain, bahwasanya Nabi pernah bersabda mengenai keutamaan puasa Asyura ini sangat luar biasa. Kata Nabi, inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu. Aku berharap kepada Allah dengan puasa Asyura ini mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Luar biasa jamaah. Puasanya sehari tapi fadilahnya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Walaupun para ulama ada di antara mereka yang menjelaskan yang dimaksud dosa yang dihapus ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Sebab kalau dosa besar, cara membersihkannya sudah pasti dengan cara bertobat kepada Allah. Namun demikian, kalaupun yang dihapus hanya dosa kecil, itu juga sudah sangat luar biasa. Coba kita renungkan, kita introspeksi, kita muhasabah, kira-kira dalam setahun itu sudah berapa banyak dosa kecil yang kita kerjakan. Bahkan mungkin banyak di antaranya yang kita tidak menyadari atau bahkan mungkin meremehkannya. Dosa kecil, walaupun kecil, kalau ditumpuk terus sampai setahun akan menjadi banyak, akan menjadi besar. Nah, salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita bila kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, salah satunya sarana tersebut adalah melaksanakan puasa Asyura. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Asyura di tahun ini, di bulan ini, dan semoga puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari penghapus dosa-dosa kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tadi sudah disebutkan bahwa fadilah puasa Asyura sangat luar biasa, menghapuskan dosa satu tahun. Bagi kita yang merasa banyak dosa, banyak kekurangan, mungkin kebaikan masih banyak yang belum bisa dikerjakan, sholat masih jauh dari kata khusyuk, membaca Al-Quran masih jauh dari kata tartil, dan lain sebagainya, tentu momentum hari Asyura ini sangat disayangkan bila dilewatkan begitu saja, tidak melaksanakan puasa sunnah di dalamnya selama tidak ada satu halangan apapun, kecuali ada halangan lain persoalan. Pada khutbah yang kedua ini, untuk melengkapi khutbah yang pertama, khatib akan menjelaskan bagaimana cara melaksanakan puasa Asyura. Ternyata sudah dibahas, sudah dijelaskan oleh para ulama. Kita tinggal mempelajari dan tinggal menyampaikan kepada yang lain. Ternyata paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, puasanya hanya di tanggal 10-nya saja, di hari Asyuranya saja. Hanya saja setahu kami tanggal 10 Muharram di tahun ini ada perbedaan. Ada yang menganggapnya 10 Muharram atau hari Asyura itu besok. Tapi kebanyakan kalau kita lihat kalender hari Ahad 10 Asyuranya insyaallah. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini, ya kita saling menghargai saja, saling menghormati saja.
karena kebanyakan kita mungkin nggak tahu ilmunya untuk menentukan permulaan tanggal. Jamaah rahimakumullah, jadi yang pertama puasa Asyura itu tanggal 10-nya saja. Hadisnya landasannya ya hadis-hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan puasa Asyura. Di situ hanya disebutkan Asyura dan semua sudah mafhum bahwa Asyura itu tanggal ke-10 Muharram, bukan tanggal yang lain. Hanya saja kalau menurut madhab Hanafi, kalau puasanya tanggal 10-nya saja itu hukumnya makruh. Mungkin dengan pertimbangan ada sisi menyamai dengan orang Yahudi atau ahli kitab, sebab mereka juga melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura tersebut. Kemudian kalau menurut mazhab Hambali atau Imam Ahmad, ternyata kata mereka tidak makruh. Jadi dalam hal ini para ulama saja sudah berbeda pendapat. Kalau puasanya hanya tanggal 10, ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak. Terus bagaimana? Silahkan. Kalau misalkan mau tanggal 10-nya saja, boleh intinya. Cara yang kedua, melaksanakan saumnya selain tanggal 10 dibarengi dengan tanggal 9-nya atau yang biasa disebut dengan hari Tasu'an. Salah satu hikmahnya supaya tidak menyamai atau ada kesamaan dengan ahli kitab. Dalam satu hadis yang berbicara mengenai saum Asyura ini disebutkan bahwa Nabi pernah disampaikan kepada beliau oleh para sahabat bahwa berkaitan dengan puasa Asyura itu orang Yahudi pun pada melaksanakan, sehingga kemudian Nabi bersabda yang artinya kalau tahun depan saya masih hidup, saya insya Allah akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Tetapi qadarullah tahun depan sebelum kedatangan bulan Muharram atau hari Asyura tersebut, Nabi ditakdirkan oleh Allah sudah wafat terlebih dahulu. Sehingga kalau pertanyaannya Nabi pernah tidak puasa Tasu'a? Ya belum pernah. Tapi Nabi sudah bercita-cita, berkeinginan, merencanakan untuk melaksanakan selain puasa tanggal 10-nya juga tanggal 9-nya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama juga ada satu cara lagi melaksanakan puasa di bulan Muharram atau kaitannya dengan saum Asyura ini. Selain tanggal 10 saja, atau yang kedua 9 dan 10, yang ketiga dibolehkan juga kalau kita berpuasanya itu tanggal 9, 10 dan 11. Jadi 3 hari. Kalau seseorang melaksanakan yang 3 hari ini, insya Allah akan mendapatkan keutamaan juga, meraih keutamaan fadilah puasa 3 hari dalam sebulan. Karena kalau berbicara puasa sunnah 3 hari dalam sebulan, bukan harus dikerjakannya di tanggal 13, 14, 15. Kalau itu mah puasa Ayyamul Bid, sudah jelas tanggal tersebut. Tapi kalau hadis yang menyebutkan puasa sunnah 3 hari dalam sebulan, kata ulama diantaranya Syekh bin Baz, boleh di hari mana saja. Mau di awal bulan, mau di pertengahan bulan, mau di akhir bulan, yang penting jangan di hari yang diharamkan berpuasa. Namun kalau melaksanakannya bertepatan dengan Ayyamul Bid, maka itu lebih utama. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkaitan dengan cara melaksanakan puasa Asyura ini, kata beliau ada 3 level, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah hanya 10 Muharramnya saja. Tingkatan yang di atasnya tanggal 9 dan 10. Tapi kata Ibnu Qayyim, yang 9 dan 10 ini yang paling banyak hadis yang menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Hajar, tingkatan yang paling bagus puasanya 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Ini artinya pilihan. Bagi kita yang tanggal 10 saja boleh, mau 9, 10 boleh, 9, 10, 11 boleh. Sudah dibahas, dijelaskan oleh para ulama, tidak perlu dipertentangkan, tidak usah masing-masing merasa yang paling benar, tapi saling menghormati saja.
dan kita berdoa mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemaaf dan Pengampun, ampuni dan maafkan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang belakangan ini, baik yang kami mengerjakannya sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik yang kami menyadarinya ataupun yang tidak. Ampuni dan maafkan juga ya Allah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Ampuni maafkan juga dosa dan kesalahan pasangan hidup kami, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Ampuni pula dosa dan kesalahan anak cucu kami ya Allah, jadikan mereka generasi yang soleh-solehah ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, mudahkan kami untuk melaksanakan puasa Asyura di tahun ini, dan terimalah puasa kami tersebut, jadikan sebagai salah satu penghapus dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.